Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Rahmasa Fitri. Saya dari Prodi HKI semester 3. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang keputusan hakim. Baiklah, langsung saja. Mengenai keputusan hakim, dilihat dari pengertiannya adalah hasil dari proses peradilan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara hukum. Dalam konteks hukum, keputusan hakim adalah suatu putusan atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan seluruh bukti, argumentasi, dan aturan hukum yang berlaku. Keputusan hakim bukan hanya berfungsi sebagai penyelesaian atas sengketa antara para pihak, tetapi juga sebagai bentuk penerapan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar hukum, hakim harus mendasarkan putusan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim biasanya merujuk pada kitab undang-undang, hukum pidana, kitab undang-undang, hukum perdata, hukum acara yang relevan, serta peraturan undang-undang yang lainnya yang terkait dengan perkara yang dihadapi. Fakta dan bukti salah satu aspek utama yang memengaruhi keputusan hakim adalah fakta-fakta terungkap selama proses persidangan. Dan selanjutnya tentang macam-macam keputusan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 1, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, putusan yang bukan putusan akhir atau disebut dengan lazim. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, yang dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Yang kedua, tentang putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkatan peradilan tertentu. Selanjutnya, tentang susunan isi keputusan hakim. Susunan isi keputusan hakim itu dikenal tumbuh dan berkembang dalam kebiasaan praktek peradilan perkara perdata. Pada hakikatnya, susunan dan isi keputusan hakim dalam perkara perdata memuat hal sebagai berikut. Yang pertama, kepala putusan. Yang kedua, ada nomor register perkara. Yang ketiga, ada nama pengadilan yang memutus perkara. Yang keempat, ada identitas para pihak. Yang kelima, ada tentang duduknya perkara. Yang keenam, ada tentang hukumannya. Yang ketujuh, ada amar putusan atau diktum. Yang kedelapan, ada tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Yang kesembilan, ada keterangan tentang hadir atau tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. Yang terakhir, ada nama, tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Yang terakhir, ada kekuatan keputusan hakim. Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdapat 3 macam kekuatan, yaitu tentang yang pertama, kekuatan mengikat. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu karena tegangan waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang kedua adalah kekuatan pembuktian. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara. Yang ketiga, ada kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap memperoleh kekuatan pasti, dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa bila perlu dengan bantuan alat negara. Demikian hasil penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.